Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mutasi dan balik nama kendaraan bermotor, serta berapakah biaya mutasi dan balik nama tersebut. Nah, sebenarnya di video sebelumnya saya sudah pernah bikin video tentang cara balik nama dan juga mutasi kendaraan bermotor ini ya teman-teman. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi, lebih simple supaya teman-teman jadi lebih paham dan mudah untuk dimengerti gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang akan melakukan mutasi dan balik nama kendaraan bermotor, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip supaya teman-teman semuanya jelas ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu supaya saya lebih bersemangat lagi untuk menghadirkan video-video lain yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi pasti banyak dari teman-teman sekalian yang bertanya-tanya gimana sih sebenarnya alur cara mutasi dan balik nama kendaraan bermotor itu. Apakah biayanya mahal dan apakah caranya susah gitu? Apakah perlu menggunakan calo ataukah bisa diurus sendiri? Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya tentang permasalahan ini, jangan di skip ya videonya supaya teman-teman paham dan tidak bertanya-tanya lagi. Meski memang memakan waktu yang lumayan lama, biaya mutasi mobil dan juga motor ini akan jauh lebih murah kalau kita mengurusnya sendiri teman-teman. Dan ini pengurusannya sebenarnya juga nggak susah-susah banget, asalkan kita mengikuti aja alurnya, kita lengkapi aja prosedur-prosedur yang diperlukan gitu. Kadang kalau misalnya ada satu hal yang kurang aja, itu bisa jadi celah para oknum untuk membuat kita tuh bisa mengeluarkan uang lebih banyak lagi karena akan dipersulit kayak gitu. Tapi kalau misalnya persyaratan kita udah lengkap, semuanya udah jelas, semuanya udah sesuai, saya rasa semuanya akan baik-baik aja teman-teman ya. Dan mutasi motor sendiri itu cukup penting dan terpaksa harus dilakukan ya teman-teman. Ketika kita pindah domisili, pastinya akan sangat merepotkan sekali saat pembayaran pajak tahunannya jika kita masih beda daerah atau masih atas nama orang lain. Sebenarnya jika cuma pajak tahunan itu sekarang udah bisa online ya teman-teman, jadi gampang. Tapi kalau misalnya teman-teman itu melakukan pajak 5 tahunan, ini akan sangat kerepotan jika masih atas nama orang lain atau beda daerah ya teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan daerahnya itu, karena untuk 5 tahunan ini nggak bisa online ya. Jadi kita harus balik nama terlebih dahulu atau mutasi untuk memudahkan kita samsat 5 tahunan tersebut gitu. Misalnya jika sebelumnya teman-teman bekerja di kota A, namun kemudian diharuskan pindah ke kota B dalam waktu yang cukup lama, mengurus pajak kendaraan tentunya akan sangat merepotkan sekali. Nah, proses mutasi kendaraan bermotor dilakukan untuk mencabut data kendaraan yang terdaftar di samsat daerah sebelumnya, dan proses ini disebut dengan mutasi kendaraan ya teman-teman ya. Dan tidak hanya melakukan mutasi, teman-teman juga perlu melakukan proses balik nama jika teman-teman membeli motor bekas, supaya teman-teman tidak perlu repot lagi meminjam KTP pemilik lama saat akan melakukan samsat. Prosedur yang harus dilakukan jika teman-teman ingin melakukan mutasi motor sendiri sebenarnya juga tidak serumit yang dibayangkan ya. Namun sebelum datang ke samsat, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu cara persyaratan serta berapa sih biaya yang dibutuhkan jika kita akan melakukan mutasi dan balik nama kendaraan bermotor, supaya teman-teman ada gambaran dan bisa mempersiapkan dananya terlebih dahulu. Nah, berikut ini beberapa dokumen persyaratan mutasi kendaraan bermotor dan juga balik nama yang harus teman-teman persiapkan sebelum datang ke samsat, yaitu yang pertama surat tanda nomor kendaraan atau STNK asli dan juga fotokopi. Kemudian yang kedua buku pemilik kendaraan bermotor BPKB yang asli dan juga fotokopi. Yang ketiga kartu tanda penduduk, KTP
yang asli dan juga fotokopi. Nah, ini KTP ini kalau kita melakukan balik nama dan juga mutasi, ini nggak perlu KTP pemilik lama ya teman-teman, cukup KTP pemilik baru ya yang akan digunakan untuk balik nama ini. Tapi harus ada kwitansi transaksi jual beli yang ada materainya 10.000. Jadi ini nggak perlu pakai KTP pemilik lama, tapi harus ada kwitansi jual beli. Kalau misalnya teman-teman belum punya kwitansi jual belinya, sebaiknya teman-teman bikin dulu ya, supaya nanti saat di Samsat teman-teman nggak kerepotan. Memang sebenarnya ada beberapa Samsat itu yang nggak membutuhkan kwitansi jual beli, tapi karena ini adalah persyaratan resminya, alangkah baiknya kalau teman-teman itu sudah melengkapi semuanya, supaya nanti saat berada di Samsat itu teman-teman nggak kebingungan lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, tahapan yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tahapan mutasi keluar di Samsat asal, atau namanya itu cabut berkas ya teman-teman. Ini karena cabut berkasnya itu harus di Samsat asal, berarti teman-teman harus datang ke Samsat asal tersebut. Misalnya Samsat asalnya itu di luar kota, maka teman-teman ya harus datang ke luar kota tersebut, mau nggak mau ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang nggak bisa datang, ini ya bisa pakai biro jasa. Tapi kalau teman-teman mau mengurusnya sendiri, mau nggak mau teman-teman harus datang ke kantor Samsat sesuai dengan alamat yang ada di STNK. Kemudian teman-teman melakukan cek fisik kendaraan. Nah, ini berarti teman-teman harus membawa kendaraan teman-teman ya. Dan seandainya teman-teman nggak bisa menghadirkan kendaraannya, solusinya adalah teman-teman harus melakukan cek fisik bantuan terlebih dahulu di Samsat tempat kendaraan teman-teman sekarang itu berada. Misalnya kendaraannya itu sekarang ada di Samsat B gitu, di daerah B gitu ya. Udah teman-teman melakukan cek fisik kendaraan di Samsat B itu gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman harus melakukan mutasi keluar di Samsat A gitu ya. Bisa ini dilakukan untuk cek fisik bantuan. Tapi kalau untuk cek fisik bantuan ini pastikan cek fisiknya itu berkasnya udah disahkan ya teman-teman. Nanti kalau nggak ada pengesahannya itu nggak akan diterima oleh Samsat A-nya tersebut gitu. Nah, kemudian setelah melakukan cek fisik teman-teman, nah cek fisik ini gratis ya teman-teman, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang bayar ya, tergantung Samsatnya. Udah banyak Samsat yang tidak melakukan pungli, tapi masih ada juga Samsat yang masih bayar. Tapi kalau seandainya bayar pasti cuma 10.000, 20.000 kayak gitu aja untuk cek fisik ini ya. Kemudian mengambil berkas arsip kendaraan bermotor, ini diambil di gudang arsip Polri yang ada di Samsat, di mana kendaraan tersebut terdaftar sebelumnya. Dan ini sebenarnya nggak tahu gratis atau bayar ya, tapi biasanya itu bayar teman-teman, 30 ribuan gitu. Ini mungkin untuk admin atau apa nggak tahu ya, pokoknya sekitaran itu. Tapi kalau sebenarnya di biaya resminya Samsat itu nggak ada biaya 30 ribu ini. Tapi ya oke lah, seperti cek fisik tadi kan sebenarnya juga nggak ada. Oke, kemudian mengambil formulir pendaftaran di loket formulir dan mengisi data sesuai dengan berkas. Nah, teman-teman nanti juga akan mengisi alasan mutasinya itu apa gitu. Misalnya mungkin teman-teman itu pindah tempat gitu, pindah domisili, atau mungkin jadi pemiliknya ganti orang kayak gitu ya. Nanti teman-teman akan mengisi di situ. Kemudian teman-teman menuju loket progresif untuk mengetahui progresif kendaraan. Dan selanjutnya teman-teman menuju loket pendaftaran mutasi keluar untuk mendaftarkan dan pendataan. Nah, di sini itu untuk motor bayar 150.000 dan juga untuk mobil itu bayarnya 250.000 ya teman-teman. Kemudian teman-teman menunggu proses pengambilan berkas, pengecekan berkas, dan rekomendasi mutasi dari Polda atau Polres setempat. Ini biasanya sekitar 2 mingguan. Nanti teman-teman dikasih surat jalan sementara untuk jaga-jaga keamanan di jalan, karena BPKB STNK-nya masih ada di Samsat ya. Dan nanti kalau misalnya ternyata sebelum 2 minggu itu udah beres, biasanya teman-teman itu dihubungi. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak dihubungi di dalam kurun waktu 2 minggu tersebut, teman-teman bisa langsung datang ke Samsat setelah 2 minggu itu gitu. Jadi teman-teman langsung datang aja. Dan nanti kalau setelah 2 minggu kemudian sudah keluar surat mutasi, kita kembali lagi ke Samsat ya untuk mengambil berkas mutasinya. Pertama, kita kembali ke loket pendaftaran mutasi keluar untuk konfirmasi dan mendaftar proses mutasi keluar. Kemudian nanti kita ke loket progresif untuk mengecek apakah ada tunggakan pajak atau ada pajak progresif yang perlu dibayar. Nah, di loket ini kita bayar dulu jika memang ada tunggakan pajak ya. Karena kalau cabut berkas nggak boleh ada tunggakan pajak ya teman-teman. Kalau untuk pajak selanjutnya kita bayarkan ke Samsat tujuan gitu.
gitu. Kemudian kita menunggu panggilan untuk pengambilan seluruh berkas dan fiskal antar daerah di loket mutasi keluar. Kemudian kita bisa langsung menuju Samsat tujuan untuk selanjutnya melakukan proses pendaftaran mutasi masuk. Nah, jadi proses di Samsat asal ini atau cabut berkasnya itu udah selesai ya. Kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu mutasi masuk di Samsat tujuan. Nah, untuk rincian biayanya untuk mutasi keluar ini atau cabut berkas ya teman-teman, yang pertama itu adalah biaya cek fisik. Ini gratis, tapi mungkin ada juga yang meminta biaya cek fisik ini mungkin 10.000 atau 20.000 kayak gitu. Kemudian biaya pengambilan arsip ini 30.000. Ini nggak ada kwitansinya ya teman-teman, tapi mungkin ini merupakan biaya administrasi gitu. Oke, nggak apa-apa. Kemudian untuk biaya resminya itu adalah biaya mutasi cabut berkas 150.000 untuk motor dan 250.000 untuk mobil. Jadi biaya mutasi atau cabut berkas untuk motor adalah kurang lebih 180.000 kalau cek fisiknya itu kita anggap gratis ya, dan 280.000 untuk mobil gitu. Kemudian kita langsung ke tahapan selanjutnya, yaitu mutasi masuk dan balik nama di Samsat tujuan ya teman-teman. Ya, kita langsung aja datang ke kantor Samsat tujuan. Seperti di Samsat awal tadi, kita harus melakukan cek fisik terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti di awal tadi juga, kalau misalnya ternyata kita nggak bisa menghadirkan kendaraannya, berarti kita harus melakukan cek fisik bantuan ya teman-teman. Nanti jangan lupa disahkan cek fisik bantuannya, dan nanti teman-teman fotokopi hasil cek fisik tersebut. Kemudian nanti teman-teman menuju loket mutasi untuk mendapatkan rekomendasi dari Polda atau Polres jika Poldanya jauh, dan melakukan pembayaran PNPB. Nah, biaya PNPB itu apa aja sih? Ya, itu biaya pembuatan STNK baru sebesar 100.000 untuk motor dan mobil 200.000. Kemudian pembuatan TNKB atau plat nomor itu kalau motor 60.000, kalau mobil 100.000. Kemudian biaya BBNKB, nah 150.000-an gitu kalau untuk motor. Ini adalah 1% dari nilai jual kendaraan bermotor ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalikan sendiri kira-kira nilai jual kendaraan bermotor teman-teman itu berapa, dan untuk nilai jual kendaraan ini teman-teman bisa cek di Samsat masing-masing daerah, karena setiap daerah tuh harganya beda-beda pasti ya. Nah, nanti di sini teman-teman suruh nunggu 1-2 minggu tergantung Kapolresnya sibuk atau enggak, dan nanti teman-teman dikasih surat jalan lagi. Nah, kalau tidak dihubungi, nanti kita bisa langsung datang di 1-2 minggu tadi. Nah, jika kita melakukan mutasi dan kendaraannya belum atas nama kita, maka kita akan otomatis dibalik nama ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengurus balik nama lagi, nanti tinggal bayar biaya balik namanya aja. Kadang-kadang di daerah tertentu kalau sedang ada program balik nama gratis itu kita nggak perlu bayar biaya balik namanya teman-teman. Kalau bayar biaya balik nama itu adalah 1% dari nilai jual kendaraan tersebut teman-teman. Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita mengambil formulir pendaftaran di loket formulir dan isi formulir sesuai dengan berkas, kemudian serahkan ke petugas di bagian mutasi. Kemudian kita menuju loket progresif untuk mengetahui progresif kendaraan. Nah, di sini nanti kita menunggu lagi 2 minggu kemudian. Setelah 2 minggu kita datang lagi ke Samsat ya teman-teman. Kita menuju loket BPKB untuk melakukan pembayaran PNPB, penggantian BPKB baru di loket bank, dan kita menyerahkan BPKB asli dan fotokopi berkas untuk selanjutnya diproses penggantian BPKB baru atas nama pemilik baru. BPKB bisa diambil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan petugas yang berwenang. Apabila mutasi masuk atas nama tetap, hanya akan dilakukan pencatatan dan registrasi pada BPKB tanpa ada penggantian BPKB baru ya teman-teman. Jadi masih BPKB lama, tapi nanti di sana dikasih keterangan bahwa ganti alamat kayak gitu. Nah, untuk biaya pembuatan BPKB ini motor 225 dan juga mobil itu 375 ya teman-teman. Kemudian kita menuju loket pendaftaran mutasi masuk. Untuk pendaftaran dan pendataan kita menunggu panggilan untuk pembayaran pajak di loket pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Kita menunggu panggilan untuk pengambilan STNK, SKPD dan TNBK atau plat nomor di loket penyerahan. Nanti kita kembali ke loket BPKB untuk pengambilan BPKB
baru sesuai dengan tanggal pengambilan. Untuk pengambilan BPKB ini, pengambilannya biasanya di Polres ya teman-teman, bukan di Samsat gitu. Nah, jadi gitu untuk alurnya, mutasi masuk dan juga balik nama teman-teman. Kemudian untuk rincian biaya mutasi masuk dan balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut. Nah, kita itu bikin ilustrasi ya teman-teman. Ini saya beri contoh untuk motor, contohnya Honda Beat 2021 dengan nilai jual 15 juta. Nah, jadi biayanya itu gini, bayar pajaknya 175.000, SWDK LLJ 35.000, pembuatan STNK baru 100.000, pengesahan STNK 50.000, pembuatan TNKB atau plat nomor 60.000, pembuatan BPKB baru 225.000, dan biaya BBNKB 150.000. Ini kan 1% dari nilai jualnya yang 15 juta tadi ya. Jadi untuk total mutasi masuk dan balik nama Beat 2021 adalah 795.000. Kemudian untuk mobil, contohnya Honda Brio 2010 dengan nilai jual 100 juta, biaya PKB-nya, pajaknya sekitar 2 jutaan. Kemudian SWDK LLJ ini 143.000, pembuatan STNK barunya 200.000, pengesahannya 50.000, pembuatan TNKB atau platnya 100.000, pembuatan BPKB barunya 375.000, dan biaya BBNKB-nya 1 juta rupiah. 1 juta ini adalah dari 1%-nya 100 juta ya teman-teman. Jadi 1 juta, jadinya totalnya semuanya untuk mutasi masuk dan balik nama Honda Brio 2010 itu adalah 3.868.000. Jadi total biaya keseluruhan untuk mutasi keluar atau cabut berkas, kemudian mutasi masuk dan balik nama untuk Honda Beat 2021 itu yaitu adalah untuk mutasi keluarnya tadi kan 180.000, mutasi masuk dan balik namanya 795.000. Jadi total semuanya adalah 975.000 rupiah untuk biaya mutasi keluar, mutasi masuk dan juga balik nama Honda Beat 2021. Kemudian untuk mobil Honda Brio 2010 rinciannya total semuanya ya, mutasi keluarnya 280.000, mutasi masuk dan balik namanya 3.868.000. Jadi total keseluruhan untuk biaya mutasi keluar atau cabut berkas, kemudian mutasi masuk dan balik nama mobil Honda Brio 2010 itu adalah 4.148.000 rupiah. Jadi gitu ya teman-teman. Itu tadi alur untuk melakukan cabut berkas, balik nama untuk kendaraan bermotor. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin tadi bertanya-tanya untuk alurnya, untuk biayanya, semoga ini membantu teman-teman semuanya dan mudah-mudahan proses teman-teman semuanya itu lancar, tidak dipersulit ya, terutama itu. Nah, buat teman-teman yang masih belum jelas, langsung aja bisa komen di bawah ini atau bisa DM ke Instagram Evi Wahyu. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bye!